Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita akan membahas terkait tema secara umum, secara garis besar adalah amar ma'ruf nahi mungkar, atau bisa dikatakan secara khusus adalah dakwah. Dalam berbagai literatur kitab yang telah dikarang oleh para ulama, banyak sekali yang menjelaskan terkait metode-metode dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi para ulama itu telah membukukan sebenarnya ideal amar ma'ruf nahi mungkar yang telah difirmankan oleh Allah itu sebagaimana. Seperti dalam surat An-Nahl kan ada ayat yang membunyikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini oleh para ulama itu dikaji. Yang dimaksud dari dakwah bil mau'izah hasanah, kemudian mujadalah billati hiya ahsan itu bagaimana? Beberapa kitab yang menyimpulkan metode-metode dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti dalam kitab Ihya. Dalam kitab Ihya itu juga menjelaskan terkait metode amar ma'ruf atau dakwah yang tepat. Apalagi di era kekinian yang masyarakatnya juga beragam kan, maka perlu adaptasi. Adaptasi dan juga harus terus menyesuaikan dengan objek yang kita jadikan sasaran dakwah, ya kan. Seperti yang dikatakan Amirul Mukminin Sayyidina Ali, bahwa seorang yang dai itu harus husnul khuluq kan, begitu kan. Nah, arti husnul khuluq itu apa? Muwafaqatun nas ma'adal ma'asi. Atau ya kita selaraskan dengan rakyat, dengan objek dakwah kita, selama hal itu bukan hal yang maksiat. Nah, menarik untuk dikaji yaitu adalah fenomena-fenomena, ya mungkin acara-acara, kemudian majelis-majelis yang di dalamnya dalam tanda kutip disertai dengan hal-hal yang mungkin berbau-bau larangan syariat gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan dakwah dengan cara yang benar atau tidak? Dengan mungkin dalihnya adalah, lah ini kan udah kebiasaan masyarakat, ya kita harus adaptasi dong, kan gitu ya. Katanya dakwah itu bitadrij, dengan pelan-pelan, ya harus kita ikuti dulu ritme dari dakwah dari si objek itu sendiri, audien. Perlu diketahui bahwa beberapa kitab seperti dalam Al-Hawilil Fatawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti ataupun Fatawi Fiqhiyah Kubro karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa yang dimaksud dari adaptasi kita atau tadrij kita untuk melaksanakan dakwah itu bukan berarti kita menyertakan hal-hal mungkar dan kita biarkan begitu saja dan kita anggap itu sebagai tadrij. Nah, beliau menyampaikan di situ bahwa yang dimaksud dari dakwah dengan pelan-pelan dan tidak langsung dengan cara spontan, itu yang dimaksud bukan kita kemudian membiarkan kemungkaran itu terus berada. Tetap hal itu tidak boleh diadaptasi oleh kita sebagai orang-orang yang dai gitu kan. Itu tidak boleh untuk membiarkan kemungkaran itu terus ada. Biasanya orang-orang yang ya mohon maaf, mereka yang berdalih seperti itu menggunakan ayat wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi amar ma'ruf itu harus dengan baik. Ya kita masyarakat maunya gimana ya kita ikuti mereka jalannya, lalu kemudian kita sisipi hal-hal baik. Ini kurang tepat. Kita contohkan begini. Semisal dalam masjid, masyarakat setempat biasanya adalah berjudi semisal begitu. Kemudian kita ajak dakwah dengan kita tetap membiarkan judi itu ada. Terus kita kita dengan mindset kita, wah judinya nggak apa-apa, mungkin kita ajak sholat dulu saja, yang penting di masjid. Justru itu salah kaprah kan begitu.
udah judi di masjid pula kan gitu. Nah, yang maksud dari adaptasi itu diperbolehkan adalah ketika hal-hal itu berbau yang tidak haram, yang tidak dilarang oleh syariat. Begitu. Contohnya, semisal dalam beberapa metode dakwah itu ada yang menggunakan cara, semisal ini ada di dalam kitab itu, seperti yang ada dalam Fatwa Fikih juga, adalah dengan mengumpulkan banyak orang, kemudian kita buat acara masak-masak. Ini adalah hal yang mubah. Masak ya mungkar, dakwah itu kan terserah, yang penting tidak menggunakan atau tidak dicampur dengan hal yang mungkar tadi. Entah mau masak ataupun tidak kan, ya boleh-boleh saja kan begitu. It'am atau memberi makan kepada orang dan sebagainya. Bukan kemudian yang dimaksud adaptasi atau tadrij itu yang haram dibiarkan, kemudian kita masuki hal baik atau positif. Bukan seperti itu. Hal ini juga dinukil oleh ulama kita, diambil pendapatnya oleh Syekh Hasyim Asy'ari dari kitab At-Tanbihat Al-Wajibatnya niku. Di sana menyebutkan kasus terkait maulid. Jadi beliau itu pernah mendengarkan atau bahkan tahu terkait maulid yang berada di suatu daerah di Jawa Timur pada zaman beliau, bahwa di acara maulid itu sering terjadi hal-hal yang mungkar, berbau-bau haram itu, seperti mungkin perempuan yang tidak menggunakan kerudung atau terbuka auratnya dan sebagainya, bahkan sampai ikhtilat. Beliau menyinggungnya dan kemudian beliau simpulkan dengan mengutip dua ulama tadi, ya. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu. Beliau kutip dan beliau simpulkan bahwa dalam acara maulid, apalagi maulid Nabi kan ya, yang begitu agungnya, yang kita layak agungkan, masa kita akan mengadakan acara tersebut dengan hal-hal yang berbau larangan dari Nabi sendiri. Kan tidak logis, maksudnya masa Nabi mau bangga dengan mereka yang merayakan hari lahirnya dengan hal yang Nabi itu tidak menyukainya, bahkan melarangnya. Nah, kemudian ada beberapa oknum gitu ya, yang kadang mengutip beberapa pendapat ulama, dikiranya itu adalah hal yang diperbolehkan, yaitu yang biasa dikutip dari kitab Syarah Ratibul Haddad. Di situ ada suatu ada satu pendapat dari beliau yang menyatakan bahwa ketika ada acara yang baik seperti maulid, walimah ataupun yang lain, dan di sana terdapat hal-hal yang mungkar, oleh beliau memang disimpulkan bahwa acara tersebut tetap diperbolehkan. Bahasanya memang begitu, bahwa yang acara yang disyariatkan oleh Islam tetap disyariatkan, yang haram tetap haram. Nah, kadang oleh sebagian orang itu difahami bahwa takbir ini menyatakan, oh tidak apa-apa berarti mengadakan maulid meskipun ada hal yang mungkarnya. Padahal yang dikehendaki oleh takbir atau ibarat ini bukan begitu. Ini bersumber sama dari Imam Ibnu Hajar, tapi kitabnya beda, An-Ni'mah Al-Kubro kitabnya. Itu yang dimaksud dari diperbolehkan itu bukan berarti membiarkan kemungkarannya. Tapi beliau juga melanjutkan ibaratnya, kita tetap melaksanakan dakwah dengan ya majelis, walimah ataupun apa, namun kita jangan diam terhadap kemungkaran itu. Kita harus upayakan bagaimana kemungkaran itu dihilangkan. Beliau menyatakan, la natruku al-amru al-kulli bil amri al-juz'i. Konsep beliau itu adalah kita tidak bisa meninggalkan hal yang kulli, artinya adalah ibadah maulidnya atau semisal maulid kita, gara-gara ada satu kejelekan yang ada di dalamnya. Terus bagaimana? Berarti boleh dong maulid dengan adanya kejelekan? Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah kita tetap melaksanakan maulid, aslu maulid, hukum asal maulidnya tetap masyru', disyariatkan, cuman maksiatnya harus kita hilangkan sedikit demi sedikit. Nah, begitu. Yang dimaksud adalah begitu, bukan berarti kemudian apalagi jangan sampai ajang maulid atau ajang majelis itu digunakan untuk kesempatan berbuat maksiat. Ini kan lebih parah gitu ya. Sehingga para ulama yang menyimpulkan metode-metode tersebut itu kalau mengutip dari ulama terdahulunya seperti dalam Ihya
bisa disebut dengan kata al-mudaroh. Begitu. Jadi prinsip dakwah itu al-mudaroh. Apa itu al-mudaroh? Al-mudaroh itu adalah sebuah metode dakwah dengan cara kita berbaur dengan masyarakat, kita beradaptasi dengan masyarakat, ya kan? Meskipun ya masyarakat yang mungkin ya tidak baik begitu ya, perilakunya buruk dan sebagainya, namun kita tetap terus upayakan sekuat tenaga kita untuk menghilangkan kemaksiatan itu. Nah, itu mudaroh. Nah, yang tidak boleh, yang sering terjadi itu adalah al-mudahanah. Ya, ini kebalikan dari al-mudaroh. Apa itu al-mudahanah? Kita nyaman dengan adanya kemungkaran itu dengan dalih, nggak apa-apa kan kita dakwah. Nanti juga lama-lama mereka sadar, lah ini yang oleh Imam Ghazali disebutkan bahwa al-mudahanah itu hukumnya tidak diperbolehkan, berbeda dengan al-mudaroh. Seperti yang dikatakan al-Imam al-Munawi di Faidul Qadir, mal farku, apa bedanya al-mudahanah dengan al-mudaroh? Bedanya cuma satu. Kalau al-mudaroh, kita itu mengupayakan hilangnya kemaksiatan dengan upaya yang dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau al-mudahanah itu adalah kita pasrah ya, membiarkan gitu. Jadi kita biarkan saja ada kemaksiatan, apalagi bahkan sampai dalam tanda kutip memfasilitasi gitu ya. Dalam tanda kutip memfasilitasi kemaksiatan. Mungkin kayak istilah-istilah yang sedang marak itu jogetku di majelisku, tidak dan sebagainya itulah. Itu kan ya itu kan mereka serasa difasilitasi kan akhirnya. Akhirnya menurut para ulama yang dapat kami simpulkan dari metode dakwah ini adalah atau amar ma'ruf nahi mungkar, memang amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan baik, harus bitadrij dengan pelan-pelan, akan tetapi bukan berarti kita pasrah dan membiarkan kemaksiatan itu tetap berada, apalagi sampai fasilitasi. Tapi kita harus selalu mengupayakan hilangnya dengan cara-cara yang kita mampu, kan begitu. Semisal ya kalau yang dimaksud maksiat itu adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan, ya mungkin dibuatkan satir, kan begitu. Kalau ada majelis yang mungkin ya mohon maaf, maksudnya yang tidak menutup aurat yang begitu, ya berarti kita usahakan dengan menutup aurat dan sebagainya begitu. Sehingga istilah yang bahwa istilah yang kita bawa tadrij, pelan-pelan dan sebagainya dengan membiarkan maksiat itu kurang tepat. Karena beberapa takbir yang digunakan tendensi seperti yang ada dalam kitab Syarah Ratibul Haddad maupun yang lain, itu yang dimaksud seperti tadi, yaitu tetap diupayakan hilangnya begitu. Memang ada ulama yang menyatakan bahwa hal itu hal yang masyru' tidak ditinggalkan karena hal yang tidak masyru'. Tapi yang dimaksud adalah tetap diupayakan menghilangkan hal yang tidak masyru' itu sendiri. Sehingga dakwah itu mengajak, intinya adalah mengajak bukan merusak. Begitu ya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.